Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Diki Pratama, NPM 2051040326, kelas F, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Saya akan mempresentasikan materi pertama mata kuliah Fikih Muamalah yang berjudul Fikih Muamalah dan Hak Milik. Fikih Muamalah. Kata fikih muamalah secara etimologi berasal dari kata al-fiqhu yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun ibadah, sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Jadi, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan pengertian dari fikih muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci. B. Ruang lingkup fikih muamalah. Dalam ruang lingkupnya, fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah adabiyah dan al-muamalah madiniyah. Al-muamalah adabiyah yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal, yakni ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, jenis al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memadorotkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah adalah sebagai berikut. 1. Jual beli atau al-ba'i. 2. Gadai atau al-rohan. 3. Jaminan dan tanggungan atau kafalan dan doman. 4. Pemindahan hutang atau hiwalah. 5. Jatuh bangkrut atau taflis. 6. Perseroan dan perkongsian atau al-syirkah. 7. Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. Prinsip-prinsip fikih muamalah. Muamalah adalah urusan duniawi. Maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah, di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan, sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Oleh karena itu, semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. B. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Artinya, dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak
bagaimanapun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syarak, itu pun diperbolehkan. Kemudian adat kebiasaan dijadikan dasar hukum. Maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah. Jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syarak dan diakui oleh masyarakat, maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum. Kemudian prinsip yang keempat adalah tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Maksudnya, tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain. Maka dari itu, dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Kemudian, tentang hak milik. Pengertian hak. Hak berasal dari bahasa Arab yaitu al-haq. Secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang secara umum maknanya adalah subut, yaitu tetap, kokoh, dan wajib. Dan hak juga dapat diartikan dengan benda, milik, wujud, ketetapan, kewajiban, atau kepastian. Pengertian ini dapat dipahami dari beberapa firman Allah yang ada pada beberapa surah dalam Al-Quran, di antaranya sebagai berikut. Dalam surat Yasin ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Artinya, sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Yang kedua, dalam surat Al-Anfal ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Artinya agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan yang batil walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Kemudian yang ketiga ada dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Artinya, kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Adapun pengertian hak secara terminologi fikih, para fuqaha mendefinisikan secara umum memberi pengertian yang meliputi benda-benda yang dimiliki, manfaat dan maslahah, serta maslahah-maslahah yang ditetapkan syara atau i'tibariyah seperti syuf'ah, khiyar, hadanah, dan sebagainya. Kemudian pembagian hak ditinjau dari segi pemiliknya. Hak terbagi 3 macam. Yang pertama, hak Allah. Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya umum, menyeluruh, dan tidak khusus. Dihubungkan dengan nama Allah karena kepentingannya yang besar dan kemanfaatannya yang mencakup ke semua manusia. Hak ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum meskipun terdapat juga kepentingan-kepentingan pribadi. Hak ini dinisbatkan kepada Allah karena urgensi dan kemerataan manfaat yang dihasilkannya untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh adalah ibadah sholat, puasa, zakat, tidak melakukan tindakan kejahatan, amar ma'ruf nahi mungkar, memelihara fasilitas umum seperti sungai, jalan, masjid, dan fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat. 2. Hak manusia. Hak manusia adalah sesuatu kemaslahatan atau kekuasaan yang dimaksudkan untuk kepentingan khusus pemiliknya, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, menjaga harta, melawan kejahatan dan kezaliman, menikmati fasilitas umum milik negara. Yang ketiga, hak bersama. Hak bersama ini merupakan penggabungan atau menghimpun 2 hak sekaligus, yaitu hak bersama antara hak Allah dan hak manusia. Kemudian, ditinjau dari segi dapat tidaknya digugurkan. Hak terbagi menjadi 2, yaitu 1. Hak yang dapat digugurkan.
Pada dasarnya, hak-hak dapat digugurkan kecuali apabila terdapat sebab-sebab yang menghalangi pemiliknya untuk menggugurkannya. Hak-hak yang dapat digugurkan misalnya hak syuf'ah, hak khiyar, yaitu hak membatalkan atau meneruskan perjanjian jual beli karena terdapat cacat, hak kisos dan sebagainya. Hak-hak yang dapat digugurkan dibagi menjadi hak yang sah mengambil penggantinya seperti hak kisos dan hak yang tidak sah mengambil penggantinya seperti hak syuf'ah. Kemudian yang kedua, hak-hak yang tidak dapat digugurkan. Hak-hak yang tidak dapat digugurkan dan sebab-sebabnya ialah karena hak-hak yang belum ada ketika digugurkan, seperti pengguguran istri atas hak nafkah yang belum diterima dan belum waktunya. Yang kedua, hak-hak yang tidak dapat digugurkan karena syarak memandang sebagai sifat zat yang pasti dan tidak dapat diingkari, seperti hak ayah atau kakek atas perwalian anak-anak atau cucunya. Kemudian yang ketiga, hak yang tidak dapat digugurkan karena pengguguran berarti merubah hukum syarat, seperti hak rujuk atas istri yang ditalak roj'i, yaitu cerai yang ada kesempatan untuk rujuk kembali. Yang keempat, yakni hak yang tidak dapat digugurkan karena masih bersangkutan hak pihak lain, seperti hak hadanah atau pemeliharaan anak bagi ibu yang tidak dapat digugurkan karena di pihak anak mempunyai hak untuk dipelihara. Demikian juga hak hukuman qazaf, karena di samping hak seseorang yang dituduh tersebut juga ada hak Allah. Lalu jika ditinjau dari segi dapat tidaknya diwariskan, hak itu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama hak yang dapat diwariskan, seperti hak penjual menahan barang yang dijual sebelum dilunasi harganya, hak penerima gadai menahan barang gadaian, hak-hak irtifak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hak yang tidak dapat diwariskan, yakni adapun hak-hak yang tidak dapat diwariskan seperti hak syuf'ah, hak hadanah dan hak perwakilan. Lalu jika ditinjau dari segi kewenangan terhadap hak terbagi menjadi dua. Yang pertama, hak diyani atau hak keagamaan, yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri atau diintervensi oleh kekuasaan pengadilan, misalnya dalam hal persoalan hutang yang tidak dapat dibuktikan pemberi hutang karena tidak cukupnya alat bukti di depan pengadilan. Sekalipun tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan, maka tanggung jawab orang yang berhutang di hadapan Allah tetap ada dan dituntut pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, apabila lepas dari hak kekuasaan pengadilan, seseorang tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yakni hak qodoi atau hak pengadilan, yaitu seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya di depan hakim. Perbedaan kedua hak ini terletak pada persoalan zahir dan batin. Hakim hanya boleh menangani hak-hak yang zahir atau tampak nyata, atau boleh dibuktikan saja. Sedangkan hak diyani menyangkut persoalan-persoalan yang tersembunyi dalam hati yang tidak terungkap di depan pengadilan. Mungkin sekian saja presentasi materi fikih muamalah tentang fikih muamalah dan hak milik dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.